Saya Rindu Firdaus, peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Pusat studi ini memulai beberapa penelitian tentang masyarakat adat di Indonesia. 2 penelitian pada tahun 2018, yaitu yang penelitian pertama adalah masyarakat desa dan pasar tradisional. Lalu penelitian yang kedua adalah masyarakat desa di Sorong Selatan, Papua. Dari 2 penelitian tersebut, mungkin terlihat agak ironis ketika ternyata Indonesia atau sebagian besar dari kita sedang mencari-cari bentuk terbaik dari ekonomi kerakyatan atau bentuk terbaik dari demokrasi ekonomi, atau mungkin justru adalah bentuk terbaik dari SDGs itu seperti apa, bagaimana mencapainya dan lain sebagainya. Jauh sebelum ada Indonesia, jauh sebelum kita berbicara soal ekonomi kerakyatan atau kita berdiskursus tentang demokrasi ekonomi, para masyarakat adat sudah melaksanakan prinsip-prinsip itu semua. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat adat sudah melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Kita sudah melihat bagaimana mereka masyarakat adat tidak menguasai sumber-sumber daya produktif untuk semata kepentingan keuntungan material, tetapi juga adalah keuntungan bagaimana kesehatan lingkungan, bagaimana nantinya adalah sustainability sumber daya alam terhadap generasi selanjutnya. Lalu bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana pengambilan keputusan di masyarakat adat itu justru terlihat lebih demokratis, karena semua perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada itu mempunyai suara untuk bagaimana masyarakat itu nantinya memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak ada kelompok-kelompok yang tertinggal hanya karena mereka tidak memiliki kapital atau segala macam. Dari situ juga kita bisa melihat bagaimana justru peranan para wanita itu sangat kuat di para masyarakat adat. Misalnya di penelitian pada tahun 2018 tentang pasar tradisional, kita menemukan bagaimana para perempuan, terutama ibu, itu memiliki peranan penting tentang pengambilan keputusan terkait pasar tradisional di daerah di Minangkabau, yaitu di berbagai nagari di Sumatera Barat. Para wanita memiliki suara dan mereka berhak menentukan bagaimana hasil dari pasar-pasar tradisional di nagari atau pasar desa di sana itu diperuntukkan untuk apa saja. Jadi benar-benar tidak ada yang namanya perempuan yang tertinggal atau aktor-aktor lainnya yang lebih lemah yang ditinggalnya dalam berbagai proses yang ada. Lalu kita juga bisa melihat hal yang sama di penelitian di tahun 2018 dan di tahun 2019 tentang masyarakat adat di Sorong Selatan dalam mengelola hutan sagu. Di sana kita melihat bahwa hutan sagu dan berbagai sumber daya produktif yang ada dikelola oleh masyarakat desa. Jadi seluruh anggota masyarakat di desa tersebut memiliki hak untuk menentukan hutan sagu mereka diperuntukkan untuk apa saja. Yang tentu saja selama ini mereka lebih memilih untuk memperuntukkan hutan sagu demi kebaikan anggota masyarakat mereka sendiri. Dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana peranan para mama-mama Papua dalam mengelola hutan sagu, supaya hutan sagu tetap menjadi milik anggota mereka, tetap bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adat di Sorong Selatan, Papua. Dari itu semua kita bisa melihat dan belajar bahwa ternyata diskursus tentang tentang demokrasi ekonomi itu bisa datang dari para masyarakat adat, bukan dari kampus, bukan dari para aktivis,
tapi justru dari masyarakat adat yang selama ini membumikan ilmu-ilmu mereka untuk kehidupan sehari-hari. Dari situlah hingga saat ini Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM masih terus berusaha untuk mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal dari masyarakat adat itu sendiri terhadap bagaimana mereka mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Dan yang hal itu juga bisa kita pelajari manfaatnya untuk pengembangan SDGs di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di seri-seri berikutnya.